ولهذا جاء في الحديث الذي يزيدك إيمانا على الإيمان. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu wahdahu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna mimma nusina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma hdina wa saddidna wa yassiril huda lana wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma zidna ilman wa imana wa fahman wa yakina. Allahumma amin. Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, para musyahidin dan para musyahidat, para pemirsa kaum muslimin dimanapun antum berada. Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan salah satu nikmat dan karunia yang bersifat batinah, yang tidak nampak dan tidak terlihat, tetapi dirasakan, dinikmati oleh setiap hamba adalah nikmat iman. Nikmat yang Allah tabaraka wa ta'ala khususkan hanya kepada hamba-hamba pilihan. Allah bukakan dan Allah berikan dunia kepada siapapun yang Allah tabaraka wa ta'ala inginkan. Baik kepada orang-orang yang beriman dan kepada orang-orang yang tidak beriman. Namun nikmat iman Allah hanya berikan kepada orang-orang pilihan. Kaum muslimin, ketika kita merasakan iman kita lemah, kita berada di titik terendah, seperti kehilangan arah, kita gamang dan goyah. Tidak ada solusi dan cara kecuali seorang hamba berusaha untuk kembali ke rumah Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dan sebaik-baik ibadah yang dilakukan adalah mempelajari agama Allah. Iman akan bertambah dan iman juga akan berkurang. Pertambahan iman akan sangat cepat bila seorang hamba melakukan upaya penyelamatan terhadap lemahnya iman dengan belajar ilmu agama. Dan yang terbaik dilakukan
di dalam proses belajar ilmu agama, setelah dia mempelajari ilmu yang mengantarkan dia mengenal Allah dengan sebaik-baik pengenalan, mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, mempelajari hak Allah tabaraka wa ta'ala atas hambanya. Setelah itu adalah mempelajari kitabullah, mempelajari Al-Quranul Karim, mempelajari tata cara membacanya, mempelajari bagaimana dia mulai menghafalkan ayat demi ayat yang terdapat di dalamnya, mempelajari makna dari setiap kata dan kandungan serta intisari utama yang dapat dipetik dari ayat demi ayat yang terdapat di dalam kitab yang mulia. Lalu kemudian mempelajari untuk menerapkan dan mengamalkan dalam kehidupan. Ini adalah di antara perkara yang bisa kita katakan perkara yang paling cepat untuk memulihkan kelemahan yang sedang menjangkiti atau sedang menimpa iman seorang hamba. Kaum muslimin, di dalam surat Shad ayat yang ke-29, Allah tabaraka wa ta'ala telah berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatih waliyatadzakkara ulul albab. Kitab yang kami turunkan kepadamu, wahai Rasul kami, adalah kitab yang penuh dengan keberkahan. Bagaimana keberkahan Al-Quran bisa kita raih dan kita dapatkan? Maka Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, liyadabbaru ayatihi, agar ditadabburi ayat-ayatnya, dipelajari, bukan hanya sekedar bacaan atau cara untuk menghafalkan, akan tetapi dipelajari makna, kandungan, pelajaran yang terdapat di dalamnya, ditadabburi, dipahami, waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang berakal dapat memetik ibrah, hikmah, serta pelajaran-pelajaran berharga yang terdapat di dalamnya. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin, pada pertemuan ini melanjutkan pelajaran kita pada beberapa pertemuan sebelumnya. Kita telah memulai pembahasan terhadap kandungan dari ayat-ayat yang mulia yang terdapat di dalam surat Fatir. Allah telah mudahkan bagi kita bersama mulai dari ayat 28 dan terhenti pada pertemuan terakhir pada ayat 32. Kaum muslimin, sebelum kita lanjutkan pelajaran dan pembahasan, akan kita ulangi secara ringkas poin demi poin yang telah kita pelajari pada beberapa ayat-ayat mulia yang kita telah bahas bersama. Pertama, yang perlu dipahami ma'asyiral muslimin, kita semua menginginkan kemenangan. Kita semua menginginkan keberhasilan, kesuksesan. Tapi sudahkah kita memahami makna kemenangan yang sebenarnya? Sudahkah kita benar-benar memahami makna keberhasilan dan kesuksesan yang hakiki? Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat 185, Ia subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan, faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannah faqad faz. Maka barang siapa
yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan dia ke dalam surga, sungguh dia telah memperoleh kemenangan. Ini makna kemenangan, ini makna kesuksesan. Apapun yang kita lakukan di dunia, mengarah ke sana, dan itu yang menjadi tujuan kita, bagaimana selamat dari api neraka dan dapat masuk surga. Ketika kita berhasil melakukannya, setelah taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dan kemudahan darinya, maka percayalah itu kemenangan yang Allah antarkan ke hadapan kita. Menegakkan salat, tilawah Al-Quran, membelanjakan harta di jalan Allah, berinfak, bersedekah, berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada sesama, dan semua ibadah yang ada. Kemudian yang kedua, Allah Tabaraka wa Ta'ala ma'asyiral muslimin, di dalam surat Fatir ayat yang ke-28 menegaskan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya dari hamba-hamba Allah atau di antara hamba-hamba Allah yang mampu untuk takut kepada Allah hanyalah para ulama. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang mampu untuk takut kepada Allah hanyalah para ulama. Allah Tabaraka wa Ta'ala menegaskan bahwa yang berhasil memenangkan pertandingan ini, yang akan mendapatkan kemenangan dari perlombaan ini adalah mereka orang-orang yang menyelesaikan pertandingan, melewati babak demi babak dalam perlombaan dengan berpedomankan kepada ilmu yang Allah telah turunkan. Jadi bukan hanya mengandalkan semangat dan kekuatan. Beragama ma'asyiral muslimin butuh perpaduan semangat yang tinggi tapi dibimbing oleh ilmu agama yang bermanfaat. Dia punya pengetahuan, kemudian dia punya semangat dan kegigihan. Barulah dia akan sampai kepada puncak kemuliaan. Nah, kaum muslimin, Allah katakan, yang takut kepada Allah itu hanyalah para ulama. Butuh menumbuhkan rasa takut di dalam diri. Bahwa kita beribadah kepada Allah, kita takut akan azab dan murkanya. Kita beribadah kepada Allah, kita takut amalan kita tidak akan diterima. Kita beribadah kepada Allah, ma'asyiral muslimin, kita takut bila tidak dirahmati dan tidak diridhoi olehnya. Bagaimana ma'asyiral muslimin? Ini semua bisa ditumbuhkan. Caranya adalah dengan belajar ilmu agama. Maka dari itu, mereka para pemenang yang berhasil menyelesaikan pertandingan ini, mendapatkan kemenangan yang hakiki, selamat dari api neraka dan dapat masuk surga, mereka menyelesaikan pertandingan ini dengan ilmu. Semangat, kekuatan, badan, benar, tetapi mereka punya ilmu yang mengarahkan mereka kepada arah yang tepat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, di dalam surat yang paling mulia di dalam Al-Quran, surat Al-Fatihah, Allahu Jalla wa'ala membagi manusia di hadapan ilmu dan amal menjadi 3 golongan. Yang pertama, alladzina an'amta alaihim. Ini yang kita minta kepada Allah. Siapakah orang yang mendapatkan nikmat dari Allah? Mereka adalah hamba-hamba Allah yang memadukan
antara ilmu dan amal. Mereka pelajari ilmu agama, mereka terjemahkan ilmu itu dengan amal. Ini alladzina an'amta alaihim. Yang kedua, mereka adalah al-maghdub alaihim. Yang dimurkai, yang dibenci oleh Allah. Mereka pelajari ilmu, tapi mereka tidak mengamalkan. Wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, ad-dallin. Mereka tidak punya ilmu, tapi mereka punya semangat untuk beramal. Sehingga dikhawatirkan ma'asyiral muslimin tersalah arah. Karena punya semangat, tapi tidak punya petunjuk arah, yakni ilmu. Ma'asyiral muslimin, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang ketiga, di dalam surat Fatir ayat 29, Allah Tabaraka wa Ta'ala memotivasi kita dan menyemangati agar kita mau ikut dalam perlombaan ini. Agar kita berusaha memenangkan pertandingan ini. Di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan sesiapa yang mau beribadah, bertaqarrub kepada Allah, melakukan transaksi dengan Allah, seperti menegakkan salat, kemudian membaca Al-Quran, kemudian berinfak, melakukan ketaatan kepada Allah, maka Allah katakan itu semua adalah tijaratan lan tabur. Perdagangan yang tidak akan merugikan. Apapun yang sudah kita berikan kaum muslimin terhadap kitabullah, ada waktu terbaik kita berikan untuk membaca Al-Quran, ada tenaga, ada harta yang kita keluarkan untuk dapat mempelajari agama Allah atau membantu di dalam berkembangnya atau sampainya ilmu agama ini kepada hamba-hamba Allah, maka ma'asyiral muslimin, ini perdagangan yang menguntungkan. Ada harta yang habis di sana, ada tenaga yang terkuras di sana, ada waktu yang tersita banyak di sana, semua adalah perdagangan yang menguntungkan. Nah, ma'asyiral muslimin, ini cara Allah menggugah kita. Mengingat manusia kaum muslimin memikirkan, kalau saya kerjakan ini, saya dapat apa? Kalau saya usahakan ini, bagian saya yang mana? Allah Tabaraka wa Ta'ala pun memberikan kepada kita penjelasan dalam ayat yang mulia ini. Silakan kalian persembahkan apa yang mampu untuk kalian persembahkan, yang akan membeli amalan kalian dan yang akan menggantikan apa yang telah kalian korbankan, itu adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah katakan di surat Fatir ayat 30, liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Allah sempurnakan pahala buat mereka dan Allah tambahkan karunia-Nya buat mereka. Siapakah sebaik-baik pemberi pahala selain Allah Tabaraka wa Ta'ala? Tidak ada. Kita ma'asyiral muslimin mendapatkan imbalan atau ganjaran dari usaha atau sebuah transaksi dengan manusia. Senang, kita gembira, puas rasanya. Naam, itu hanya sebatas kenikmatan dunia. Yang Allah berikan kepada kita jauh lebih hebat dari itu semua. Allah Tabaraka wa Ta'ala kaum muslimin disebutkan dalam sebuah hadis yang mulia,
setiap amalan anak cucu Adam, mereka lakukan satu kebaikan, maka Allah beri pahala dengan 10 kebaikan. Lalu kemudian Allah lipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Lalu kemudian dilipat gandakan dengan perlipat gandaan yang banyak. Allah tabaraka wa ta'ala di sisinya pahala dan ganjaran terbaik. Dan Allah memberikan dengan pemberian yang terbaik. Oleh karenanya, bila kita memperhatikan di dalam Al-Quran, ada 4 ungkapan yang Allah tabaraka wa ta'ala sebutkan tentang amal soleh yang kita kerjakan. Yang pertama, tadi sudah kita sebutkan dalam surat Fatir ayat 28. Allah membahasakan dengan tijarah, perdagangan. Ya, perdagangan dengan Allah itu, transaksi dengan Allah itu tidak akan merugikan. Satu. Yang kedua, Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 111. Ada 2. Yang pertama, Allah katakan ishtara, syira. Allah Azza wa Jalla membeli dari orang-orang yang beriman. Apa yang Allah beli dari mereka? Diri mereka dan harta mereka. Lalu apa imbalannya? Apa gantinya? Allah katakan bi annalahumul jannah. Diri mereka dan harta mereka Allah beli, gantinya adalah surga. Ini yang kedua. Yang ketiga, Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 111. Ayat yang sama dengan ungkapan bay'un. Jual beli. Allah katakan fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'tum bih. Wahai orang-orang yang beriman, bergembiralah kalian dengan jual beli yang telah kalian lakukan. Kalian menjual kepada Allah diri kalian sehingga kalian beribadah kepadanya. Kalian menjual harta kalian di jalan Allah dengan membeli surga Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala akan gantikan itu semua. Padahal kaum muslimin, surga Allah itu adalah tawaran yang paling mahal. Tidak akan terbeli oleh hamba meskipun dia menjual semua yang ada. Tapi Allah tabaraka wa ta'ala memotivasi hamba, ayo berkorbanlah. Tenaga kalian, waktu, harta, semua yang Allah telah karuniakan kepada kalian. Allah siapkan gantinya surga. Kemudian yang keempat, Allah membahasakan kaum muslimin dengan penyebutan qardun, utang. Kita tahu ma'asyiral muslimin, ketika kita menghutangi manusia, kita tahu pada waktunya nanti harta kita akan dikembalikan. Ya, harta yang kita pinjamkan itu akan dikembalikan. Tapi Allah tabaraka wa ta'ala membahasakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 245, siapakah yang mau memberikan pinjaman atau hutang kepada Allah. Allah nggak butuh kepada hamba. Tapi Allah menyemangati mereka. Ayo, apa yang bisa kalian hutangkan kepada Allah? Apa yang bisa kalian pinjamkan kepada Allah? Padahal kaum muslimin, jangankan waktu, jangankan tenaga, jangankan harta, jiwa kita ini pun milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi begitu Allah menyemangati. Ayo, apa yang bisa kalian hutangkan kepada Allah? Kalian pinjamkan kepada Allah. Allah mengatakan, fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah. Allah akan gantikan dengan pengembalian yang berlipat ganda. Dibayarnya tepat waktu dan dikembalikan apa yang sudah kita pinjamkan itu dengan lipat ganda yang banyak.
Begini cara Allah Azza wa Jalla memotivasi dan menyemangati kita. Kemudian kita pindah kepada poin yang keempat. Di ayat berikutnya, ma'asyiral muslimin, Allah tabaraka wa ta'ala, yakni di surat Fatir ayat 32, mengawali dengan penyebutan bahwa kitab Al-Quran kami wariskan kepada hamba-hamba yang kami muliakan. Ingat, Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika wafat meninggal dunia, beliau itu tidak meninggalkan untuk umatnya tidak harta, ma'asyiral muslimin, tidak pula apapun yang bernilai dari kenikmatan dunia. Beliau wafat meninggal dunia, kaum muslimin meninggalkan untuk kita ilmu. Beliau tinggalkan ilmu. Dan ini berlaku pada setiap para anbiya. Innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama. Para nabi itu ketika wafat meninggal dunia, meninggalkan umatnya, dia tidak tinggalkan dinar dan tidak tinggalkan dirham. Wa innama warrasu al-ilma. Yang dia tinggalkan untuk umatnya adalah ilmu. Maka dari itu kaum muslimin, siapa saja yang mempelajari ilmu agama, dia sedang mencari, dia sedang mengumpulkan, dan sedang berusaha memantaskan diri untuk menjadi pewaris para nabi. Mari kita, ma'asyiral muslimin, jadikan ini salah satu pendorong untuk belajar ilmu agama. Karena kita sedang mencari dan mengumpulkan warisan yang ditinggalkan oleh Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ terkumpul kemaslahatan buat kita dunia dan akhirat. Suatu ketika, ma'asyiral muslimin, manusia terlihat sedang sibuk di pasar. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an melewati mereka. Lalu kemudian berkata kepada orang-orang yang ada di pasar, betapa ruginya kalian, wahai manusia. Mereka terheran, kenapa Abu Hurairah mengungkapkan mereka berada dalam kerugian. Apa gerangan wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala mengatakan, "Zaka mirasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuksam wa antum hahuna la tadhhabun fatakhuduna nasibakum." Itu warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang dibagi-bagikan. Kalian masih aja di sini. Kalian masih sibuk saja di sini. Kalian tidak pergi ke sana untuk mengambil bagian kalian. Maka mereka kemudian bertanya, di mana warisan itu sedang dibagikan? Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala mengatakan, di masjid. Maka manusia pun berlarilah mereka, bergegaslah mereka menuju ke masjid. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala ma'asyiral muslimin, tidak beranjak pergi. Beliau tetap berada di situ, menunggu. Ternyata secepat itu mereka pergi ke masjid, secepat itu pula mereka kembali. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala bertanya, apa yang kalian temukan? Kata mereka, ya Aba Hurairah, faqad atainal masjid fadakhalna falam nara fihi syai'an yuksab. Kami sudah sampai ke masjid wahai Abu Hurairah, kami sudah masuk ke dalamnya. Tapi kami tidak melihat, enggak ada sesuatu apapun yang sedang dibagikan di masjid. Maka, ma'asyiral muslimin, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala kembali bertanya, apa yang kalian lihat? Apa yang kalian saksikan di masjid? Maka mereka mengatakan, ra'aina qauman yusallun. Kami lihat ada sekelompok orang salat. Wa qauman yaqra'unal Qur'an. Ada sekelompok lagi
mereka baca Al-Quran. Wa qauman yatadzakaruna al-halala wal haram. Dan ada sekelompok pula sedang belajar, sedang membahas, sedang mendalami mana yang halal, mana yang haram. Maka Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an mengatakan kepada mereka, waihakum fadzaka mirasu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sungguh rugilah kalian, sungguh celakalah kalian. Itulah dia warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang dibagi-bagikan. Jadi ma'asyiral muslimin, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan Alkitab Al-Quran kami wariskan, kami berikan, tapi tidak kepada semua. Allah katakan alladzi nastafaina min ibadina, kepada orang yang kami muliakan mereka. Sesiapa yang ingin mendapatkan kemuliaan, maka hendaklah dia membina hubungan dan kedekatan dengan Al-Quran. Tadi telah kita singgung di awal bahwa langkah kita untuk dapat kemuliaan dengan Al-Quran, Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 121. Yatlunahu haqqa tilawatihi. Hendaklah seorang hamba itu membaca Al-Quran dengan haqqut tilawah. Haqqut tilawah mencakup pada 3 perkara. Yang pertama, al-qira'atu wal-hifzu. Dia membaca Al-Quran dan menghafalkannya. Yang kedua, al-fahmu wat-tadabburu. Dia memahami, dia mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, belajar tentang tafsir Al-Quran. Lalu kemudian yang ketiga, al-amalu wa tatbiq. Dia belajar mengamalkannya dan mempraktekkannya. Ini cara kita membina hubungan, menjalin hubungan dengan Al-Quran. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaum muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Lengkap penjelasan Allah Azza wa Jal yang kalian jadikan pedoman untuk bisa memenangkan pertandingan adalah Kitabullah Al-Quranul Karim. Kita lanjutkan kepada karakteristik para pelomba yang ikut dalam perlombaan ini. Dan siapakah mereka para pemenangnya? Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan dari umat Muhammad, umat Islam, umat Muhammad alaihi salatu wassalam, mereka terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah zalimul linafsih. Mereka orang-orang yang zalim kepada dirinya. Yang kedua, muqtasidun. Mereka orang-orang yang bersahaja. Yang ketiga, sabiqun bil khairat. Mereka orang-orang yang berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Biiznillah, dengan izin dari Allah. 3 golongan dari umat Islam, umatnya Muhammad alaihi salatu wassalam. Bapak, Ibu, saudara-saudari kaum muslimin, merupakan sebuah kemuliaan bagi umat ini. Allah membagi mereka menjadi 3 golongan. Pada umat terdahulu, ma'asyiral muslimin, Allah menjadikan hanya 2 golongan. Kalau tidak mereka orang-orang yang dapat petunjuk, berarti mereka adalah orang-orang yang sesat. Kalau tidak mereka orang-orang yang beriman, berarti mereka adalah orang-orang kafir. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 26,
walaqad arsalna Nuha wa Ibrahim wa ja'alna fi dzurriyyatihim an-nubuwwata wal kitab faminhum muhtad wa katsirum minhum fasiqun. Dan sungguh kami telah mengutus Nabi Ibrahim, Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Kami berikan kenabian dan juga kitab, yakni wahyu kepada dua orang nabi ini. Dan juga kami berikan kepada keduanya keturunan. Lalu kemudian kata Allah, di antara keturunan dua nabi ini, ada yang menerima petunjuk dan banyak di antara mereka yang fasik, menolak petunjuk. Lihat, hanya dua. Tapi pada umat Muhammad, alaihi afdalus salah wa atammus salam, ada tiga. Yang pertama, menzalimi dirinya. Yang kedua, bersahaja. Yang ketiga, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Kita lihat, siapakah masing-masing golongan ini? Seperti apa kriteria yang ada pada mereka? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menjelaskan ayat yang mulia ini, beliau mengatakan zalim kepada dirinya adalah mereka yang melalaikan sebagian kewajiban dan melakukan atau mengerjakan sebagian yang diharamkan. Perhatikan, zalim kepada dirinya, dia lalai pada sebagian kewajiban. Tidak semua, ada sebagian yang dia lalaikan. Di saat yang sama, sebagian yang diharamkan, ada yang dikerjakan. Maka dia zalim kepada dirinya. Yang perlu dipahami bahwa golongan yang pertama terjerumus melakukan beberapa kezaliman dan kemaksiatan. Tetapi mereka tidak terjatuh pada dosa besar yang paling besar, yakni kesyirikan. Tidak, mereka tidak berbuat syirik. Tapi mereka terjatuh dalam dosa-dosa yang ada, ya, sebagiannya, dan mereka juga punya kelalaian pada sebagian yang Allah perintahkan, mereka lalaikan. Maka mereka disebut dengan zalimun linafsi, zalim kepada dirinya. Ungkapan ini kaum muslimin, padanya terdapat peringatan buat kita bahwa sesungguhnya ketika kita berbuat dosa, kita berbuat zalim, yang kita aniaya adalah diri kita sendiri. Yang kita rugikan kaum muslimin adalah diri kita sendiri. Jadi Allah tabaraka wa ta'ala mengungkapkan itu ketika kita selami maknanya, kita renungkan kandungannya, itu benar-benar ma'asyiral muslimin, ada pelajaran berharga. Allah katakan zalimun linafsih. Mereka yang meninggalkan sebagian yang Allah perintahkan, mengerjakan sebagian yang Allah haramkan, mereka tidak sedang menganiaya Allah. Mereka tidak sedang merugikan Allah. Tidak. Yang mereka aniaya diri mereka sendiri. Yang mereka rugikan diri mereka sendiri. Yang akan menelan kerugian. Yang akan mendapatkan keburukan mereka sendiri. Begitu Allah Jalla wa'ala membahasakan. Sehingga kaum muslimin, dalam banyak ayat kita temukan, seperti firman Allah Tabaraka wa ta'ala, in ahsantum, ahsantum li anfusikum, wa in asa'tum falaha. Kalau kalian berbuat baik, kalian itu berbuat baik untuk diri kalian. Jangan kita merasa kaum muslimin kita beribadah ini, kita menguntungkan Allah. La, Allah tidak bergantung kepada ibadah kita. Allah Jalla wa'ala sama sekali tidak bertambah kepada kebesaran dan kekuasaannya ketaatan kita. Kita yang butuh untuk beribadah.
Kita yang harus menyayangi diri kita dengan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kalian berbuat baik, kalian berbuat baik untuk diri kalian. Kalau kalian berbuat jahat, ya kalian telah berbuat jahat untuk diri kalian. Itu yang Allah katakan dalam surat Al-Isra ayat yang ke-7. Dalam beberapa ayat yang lain, Allah Tabaraka wa Ta'ala juga menyebutkan, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, dia itu telah melakukan kesyukuran untuk dirinya. Tapi bukankah diwajibkan buat kita untuk bersyukur, Ustaz, kalau dapat nikmat? Betul. Tapi manfaat dari kebersyukuran itu buat kita. Makanya Allah mengatakan, wa in takfuru, sekiranya kalian kufur kepada Allah, tidak tunduk, tidak patuh, enggak bersyukur atas nikmatnya, antum wa man fil ardi jami'an, kalian dan semua yang ada di permukaan bumi, maka sama sekali tidak ada pengaruhnya buat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita yang akan rugi. Begitu juga ketika Allah mengatakan, wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi. Yang pelit, yang bakhil, sesungguhnya dia pelit dan bakhil untuk dirinya sendiri. Jadi ma'asyiral muslimin, Allah Jalla wa'ala menyadarkan kita bahwa tidaklah kebaikan yang kita lakukan kecuali kebaikannya akan berpulang kepada kita. Sebagaimana tidaklah kejahatan yang kita lakukan melainkan kerugiannya akan kembali kepada diri kita. Yang kedua, muqtasid. Siapakah mereka? Golongan kedua, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, mereka orang-orang yang mengerjakan perkara yang diwajibkan. Mereka meninggalkan perkara yang diharamkan. Tapi mereka tidak memiliki perhatian pada perkara-perkara yang dianjurkan. Dan terkadang pada sebagian perkara yang dibenci atau tidak disukai, mereka lakukan. Lihat ma'asyiral muslimin. Berbeda dengan yang pertama. Kalau yang pertama, lalai pada kedua-duanya. Kalau yang muktasid tidak. Yang wajib, dia kerjakan. Tapi dia tidak begitu perhatian pada perkara yang dianjurkan. Yang sunnah. Yang dianjurkan. Dia tidak memberikan perhatian. Pokoknya yang wajib, ya udah, itu aja yang dia kerjakan. Yang haram, kaum muslimin dia tinggalkan. Tapi pada sebagian perkara yang tidak disukai, yang tidak dianjurkan kaum muslimin, dia terjatuh dan terjerumus ke dalamnya. Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Perlu kita perhatikan, iman kata para ulama, itu dibagi menjadi dua. Ada disebut dengan iman wajib. Yang kedua disebut dengan iman mustahab. Iman wajib maksudnya seorang menjaga imannya dengan melakukan perkara yang diwajibkan. Ini kalau dia tinggalkan kaum muslimin, dia akan terkena sanksi dan hukuman. Ya, kalau dia tinggalkan, dia akan terkena sanksi dan hukuman. Kalau dia kerjakan, ya jelas dia akan dapat pahala. Dia akan dapatkan ganjaran. Ini yang pertama. Yang kedua, iman mustahab. Kalau dia kerjakan, dia dapat pahala. Dia dapat ganjaran. Namun ketika dia tinggalkan, maka dia akan mendapatkan kerugian. Alias tidak dapat pahala, tidak dapat ganjaran. Ini iman mustahab. Nah, kelompok yang kedua, mereka yang wajib mereka kerjakan. Makanya mereka tetap dapat pahala. Tetapi ma'asyiral muslimin, pada perkara yang dianjurkan, mereka kurang perhatian. Mereka enggak aktif, mereka enggak disiplin. Maka dari itu, mereka tidak dapat tambahan kebaikan. Sebagaimana ma'asyiral muslimin,
ketika seseorang di hadapan Nabi SAW disebutkan kepadanya perkara-perkara yang difardukan oleh Allah Azza wa Jal, kata dia, saya akan lakukan itu semua dan saya tidak akan menambahnya. Jadi yang wajib aja dia kerjakan. Sementara yang sunnah, yang dianjurkan, ini tidak dia berikan perhatian. 2. Yang ketiga, Allah katakan sabiqun bil khairat. Orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini yang terbaik dari 3 golongan yang ada. Yang wajib mereka kerjakan, yang dianjurkan mereka perhatikan, yang haram mereka tinggalkan, yang tidak disukai, yang makruh, yang dibenci, mereka darinya sangat berhati-hati. Hari paling lengkap, yang terbaik dari 3 golongan yang ada. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita bagian dari mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada sebuah faedah yang disebutkan oleh para ulama dari penyebutan 3 golongan ini dan penyusunannya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala yang memang benar-benar rapi. Bapak, Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, lihat. Allah sebutkan pertama, zalim kepada dirinya. Yang kedua, yang bersahaja. Dan yang ketiga, berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin dari Allah. Kan yang paling utama dari 3 golongan ini kan yang ketiga. Kok urutannya ketiga, bukan yang pertama? Kan yang buruk dari 3 golongan ini adalah yang pertama. Kenapa disebutkan pertama, bukan yang paling akhir? Maka di antara penjelasan para ulama ma'asyiral muslimin, Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak ingin yang telah lalai dari perkara yang diwajibkan, pada sebagian perkara yang diwajibkan, lalai juga pada sebagian perkara yang diharamkan. Allah tidak ingin mereka itu berputus asa. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Kalian bisa berubah. Kalian bisa berbenah. Allah Tabaraka wa Ta'ala menanti kalian dengan taubat dan istighfar. Allah Tabaraka wa Ta'ala senang dengan taubat kalian. Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menggantikan keburukan yang ada dengan kebaikan setelah taubat yang kalian persembahkan. Jangan putus asa. Tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang merugi. Jadi kaum muslimin jangan merasa, aduh, kayaknya nggak bisa lagi Ustaz. Saya udah tak di sini nih. Saya kayaknya orang yang zalim kepada dirinya. Ayo, Allah letakkan pertama. Allah memanggil orang-orang yang telah terjatuh berbuat dosa, bergelimang dengan maksiat. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku, Allah panggil orang yang telah berbuat dosa, bergelimang maksiat. Wahai hamba-hambaku, kemari, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Makanya kaum muslimin, ketika itu terjadi pada kita, jangan kita berputus asa. Segera bangkit. Ya. Segera kita berusaha memperbaiki, kembali kepada Allah. Ketergelinciran itu bisa saja terjadi. Tetapi bagaimana kita bangkit dari keterjatuhan kita untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang Allah Azza wa Jalla senangi dari hambanya. Maka Allah letakkan pertama, kalian tetap yang baik. Jangan putus asa. Kemudian kaum muslimin, kenapa pula yang paling baik, paling mulia di urutan ketiga? Kata para ulama, agar orang-orang yang memperhatikan yang wajib, yang mengiringi dengan yang sunnah, yang meninggalkan yang haram, yang menjauhi dan sangat berhati-hati dari perkara yang dibenci.
agar mereka tidak ujub. Agar mereka tidak bangga. Karena percuma kaum muslimin. Kita semangat melakukan perkara yang wajib, disiplin pada perkara yang disunnahkan, nggak tinggal qabliyah dan ba'diyahnya. Selain puasa Ramadan juga semangat pada puasa-puasa sunnah. Selain dia menunaikan zakat yang wajib, dia juga semangat pada shadaqatut tatawwu', sedekah sukarela, sedekah yang tidak terjadwal dalam kehidupannya. Tapi ternyata kaum muslimin ada rasa ujub di dalam hati. Saya paling baik, saya paling taat, saya paling alim, saya yang paling dermawan, saya yang paling shawam, banyak berpuasa, qawwam, yang paling banyak sholat malam. Ini semua hilang. Hilang ma'asyiral muslimin kebaikannya. Karena ujub itu dapat menghabisi amalan kita. Sehingga seperti buih-buih di lautan banyak, tapi tidak memiliki kekuatan dan tidak memiliki makna. Makanya Allah sebutkan di yang ketiga. Dan Allah ikat dengan syarat biiznillah. Kalian itu bisa melakukan yang wajib, mengiringi dengan yang sunnah. Kalian tuh bisa memenangkan pertandingan ini biiznillah, dengan izin dari Allah. Jangan bersandar kepada kekuatan dan kemampuan diri. Tapi akui ada bantuan dan peran dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, dalam sebuah nasihatnya beliau mengatakan, kita ini tidak punya kekuatan untuk melakukan kebaikan kecuali dengan bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Kita tak akan mampu untuk meninggalkan kemaksiatan kecuali dengan perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin, ini susunan dari 3 golongan yang akan memenangkan pertandingan. Dan apa hikmah di balik susunan yang zalim kepada dirinya berada di urutan pertama, sedangkan yang berlomba-lomba dalam kebaikan Allah letakkan di urutan terakhir yang ketiga. Sebagai penutup dari pelajaran kita ma'asyiral muslimin, kenapa disebut 3 golongan ini adalah golongan yang akan mendapatkan kemenangan? Sesungguhnya para ulama telah menyebutkan bahwa pada hari kiamat kelak, dari dalil-dalil yang ada kaum muslimin, maka manusia akan terbagi menjadi beberapa bagian. Bagaimana setelah penghisaban, apakah mereka menuju ke surga atau mereka wal'iyadzubillah masuk neraka. Disebutkan yang pertama, ma'asyiral muslimin, golongan yang akan masuk surga tanpa dihisab dan tanpa tersentuh oleh azab. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kemenangan ini buat kita. Dan apabila Allah Azza wa Jalla dengan keadilannya menegakkan hisab, kita perbanyaklah berdoa dari sekarang tanpa berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, sekiranya kau menegakkan hisab buatku, maka aku memohon ya Allah, hisaban yasira. Hisab yang mudah, hisab yang ringan. Banyak yang Allah maafkan, Allah ampunkan. Banyak kebaikan kita yang ringan Allah jadikan amalan yang memberatkan timbangan. Kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Maka golongan yang pertama masuk surga tanpa dihisab, tanpa tersentuh oleh azab. Para ulama mengatakan dari surat Fatir ayat 32, mereka adalah golongan kedua dan ketiga. Golongan kedua dan yang ketiga. Yang kedua tadi yang bersahaja, yang ketiga yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini akan masuk surga tanpa dihisab dan tanpa tersentuh oleh azab.
Tentunya kaum muslimin semua berlaku di bawah masyiatillah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak dosa yang Allah hapuskan, ada banyak kebaikan yang Allah lipat gandakan, ada timbangan kebaikan yang Allah beratkan, dan seterusnya. Lalu kemudian kaum muslimin, bagaimana nasib yang pertama zalim kepada dirinya? Maka mereka ini, kata para ulama, dia akan masuk surga dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Tapi ingat, karena dia telah terjatuh berbuat dosa, berbuat maksiat, maka Allah menegakkan keadilannya. Dia akan masuk neraka sebanyak dosanya. Dia selamat dari kekal di dalam neraka. Dia nggak kekal, tapi mampir sebanyak dosanya. Lalu kemudian dikeluarkan, diselamatkan, dan masuk ke dalam surga. Ini 3. Lalu kemudian yang keempat, siapakah golongan yang merugi? Siapakah golongan yang akan sengsara? Mereka adalah orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang akan kita pelajari pada ayat-ayat berikutnya. Maka sebagai penutup, ma'asyiral muslimin, kenapa 3 golongan dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Fatir ayat 32 mereka mendapatkan kemenangan, walaupun kemenangan yang mereka dapatkan itu bertingkat bentuknya? Kata kuncinya adalah mereka tetap mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Itu adalah kunci keselamatan yang pertama dan paling utama. Tapi ingat Bapak Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jangan dimaknai, yang penting kan saya tidak menyekutukan Allah. Jadi kalau tinggal sholat sekali 2 kali, oke lah Ustaz. Saya nggak baca Al-Quran, nggak apa-apalah. Saya tidak berinfak atau berinfaknya sekali sekala, nggak apa-apalah. Enggak. Bukti daripada kebenaran tauhid kita, semua ini harus kita kerjakan. Makanya kita berlomba-lomba di situ. Jangan kita ketika mengetahui, oh berarti ini selamat. Oke lah, jadi orang yang zalim kepada dirinya pun oke lah, nggak apa-apa Ustaz. Yang penting kan masuk surga. Masalahnya kita nggak akan kuat untuk dibakar dalam neraka. Jangan kita mengira biar tahu loh rasul ini masuk neraka tuh Ustaz. Nggak, kita nggak kuat Bapak Ibu. Sehari jadi loh Ustaz, sehari di akhirat tuh nggak sama dengan 1 hari di dunia. Makanya kita berlomba-lomba. Jangan terjatuh pada kelompok yang zalim kepada dirinya. Sebagaimana jangan puas menjadi kelompok yang bersahaja. Tapi mari kita berlomba-lomba. Karena tingkatan kita di dalam surga setelah kita dimasukkan oleh Allah dengan rahmatnya ditentukan dengan amalan. Tentu kita ingin menduduki tingkat tertinggi di dalam surga. Mari kita perbaiki amalan. Mari kita jaga iman. Dan terus mengisi waktu dan kesempatan yang ada dengan melakukan perintah Allah Azza wa Jalla. Demikian ma'asyiral muslimin. Semoga berguna dan bermanfaat apa yang kita pelajari bersama. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga ia menjaga kita di atas tauhid yang benar. Menjauhkan kita dari kesyirikan. Membimbing kita untuk memperbanyak amalan. Mengerjakan yang Allah perintahkan dari yang difardukan, memperbanyak ibadah-ibadah yang dianjurkan, dan kita diberi kekuatan untuk meninggalkan baik perkara yang diharamkan, begitu pula perkara yang dibenci. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum jami'an. Semoga Allah memberkahi kaum muslimin semua dalam segala urusan. Wa jazakumullahu khaira. Dan semoga Allah membalasi kaum muslimin semua dengan sebaik-baik pahala dan ganjaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.